Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ahsanul Latifah dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 8 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayandi SHMH. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif atau unsur yang terdapat di luar diri pelaku terdiri dari yang pertama, perbuatan atau kelakuan, yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga, unsur melawan hukum, yang keempat, unsur lain yang menentukan sikap tindak pidana, yang kelima, unsur yang memberatkan, dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif atau unsur yang terdapat di dalam diri pelaku terdiri dari yang pertama kesengajaan, yang kedua kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, dan yang keenam perasaan takut. Contohnya pada pasal 362 tentang pencurian. Syarat delik pada pencurian yaitu mengambil barang orang lain. Unsur lainnya yaitu untuk dimiliki. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman yaitu yang pertama, orang yang tahu hukum, yang kedua pejabat, dan yang ketiga, orang yang lebih dari sekali melakukan tindak pidana hukum. Yang selanjutnya bagian delik. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya, elemen delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap urusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pada pasal 351, 287, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa melakukan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pada pasal 281 dan 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pada pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Sekian review pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.